Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang hanya dialah yang pantas untuk kita tauladani. Sosok figur yang semua sisi kehidupannya perlu untuk kita contoh. Makanya semangat kita untuk mencontoh dia itu semua adalah jalan menuju keselamatan. Semua upaya untuk mencontoh beliau itu adalah merupakan pintu surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tengok para sahabat-sahabat dulu, beliau berupaya untuk mencontohnya meskipun untuk sesuatu yang tidak bersifat tasyri'. Mencontoh sesuatu yang padahal itu bukan dituntut persis seperti itu. Tetapi para sahabat ingin membuktikan bahwa mereka mencintainya. Abdullah ibn Umar biasa pergi setiap hari Sabtu ke Masjid Quba. Dan sesampai di sana dia sholat 2 rakaat lalu pulang. Kenapa itu dia lakukan? Karena ternyata dia tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap Sabtu atau hampir kalau sudah datang hari Sabtu, maka Rasul berwudu di rumahnya, lalu kemudian berangkat menuju Masjid Quba dan sampai di sana sholat 2 rakaat. Padahal hari Sabtu untuk pergi ke Kuba itu bukan sesuatu yang tasyri'. Apa buktinya? Buktinya nggak ada sahabat-sahabat lain yang ikut. Dia kalau sesuatu yang ditaklifkan hukum itu datang dari Nabi, sahabat pasti akan melaksanakannya. Tapi ternyata tidak. Hanya Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar memang terkenal sebagai seorang sahabat yang ingin melakukan sesuatu yang jika Nabi pernah melakukannya. Apa yang dilakukan oleh beliau itu sebenarnya adalah semangat cinta, semangat di dalam menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalanlah sahabat dari Mekah menuju Arafah. Sampai di satu tempat beliau berputar. Sahabat terus jalan. Ada yang nanya, kenapa putar-putar di situ? Apa jawaban Ibnu Umar? Saya pernah nampak dulu Nabi di sini mutar. Padahal itu bukan sesuatu yang tasyri'. Nah, oleh karena itu, kalaulah untuk yang bukan tasyri' saja sahabat diantaranya melakukan seperti itu, apalagi untuk hal-hal yang memang disyariatkan bagi kita untuk mengikutinya. Persoalan ibadah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita haji, ini sekarang lagi musim haji, itu semua masuk dalam hadis khudhu anni manasikakum. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentaati beliau, untuk istiqamah berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita masih berada pada bagian akhir dari mukaddimah dari mukaddimah yang dijelaskan oleh pensyarah kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Setelah beliau memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya tauhid dalam kehidupan umat Islam, sekaligus
Beliau ingin menjelaskan betapa bahayanya syirik bagi kehidupan umat Islam. Bahkan di sini dikatakan pada bagian terakhir yang kemarin sudah jelaskan, yang sudah kita jelaskan, la'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Mudah-mudahan Allah menjaga kamu, membebaskan kamu min hadhihi syabakah, dari perangkap ini. Beliau mengibaratkan syirik itu bagaikan syabakah. Syabakah itu jaring, jejaring. Kalau orang mau nangkap ikan, maka ada jaringnya. Itu jaring penangkap itu, perangkap itu namanya dalam bahasa Arab syabakah. Nggak bisa ikan itu lepas. Bahkan dari sisi mana saja dia lewat, dia akan bisa terperangkap. Begitulah syirik itu, yang kalau seandainya kita tidak berhati-hati, maka bisa terperangkap masuk ke dalam perbuatan yang ternyata itu adalah syirik. Sementara syirik adalah merupakan dosa besar yang kalau seandainya pelakunya tidak bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maksudnya jika dia tidak bertaubat. Tetapi Allah bisa mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa yang dia kehendaki. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ada sebuah hadis yang mengingatkan kita kepada harus berhati-hati dengan syirik, dan Rasulullah SAW memberikan cara bagaimana supaya kita bisa terlepas atau selamat dari perangkap tadi. Kalaulah memang syirik itu bagaikan syabakah, bagaikan jejaring, bagaikan perangkap yang bisa menangkap siapa saja, yang kalau tidak berhati-hati, siapa tahu kita sudah kena. Siapa tahu tanpa kita sadari ternyata kita kena oleh perangkap tadi. Bagaimana solusinya? Apa jalan keluarnya? Inilah yang akan kita sampaikan insyaallah pada pagi ini berdasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau memberitahukan kepada Abu Bakar. Apa kata Rasul kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, lasyirku fikum akhfa min dabibin namli. Sungguh syirik itu ada pada kalian akhfa min dabibin namli. Itu lebih samar, lebih halus, lebih tersembunyi min dabibin namli, daripada langkahnya semut. Semut kalau merayap terasa enggak? Kalau ada semut merayap di tangan kita atau di badan kita, di kaki umpamanya, terasa enggak? Dabibin naml itu bahkan lebih halus dari itu, lebih samar, lebih tersembunyi dari itu. Oh, ternyata rupanya ada semut itu di situ, tapi kita tidak merasakannya, saking halusnya jalannya itu, saking kita halusnya itu kita tidak mengetahuinya. Ini ungkapan Nabi kepada Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata, wa hal syirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Jadi Abu Bakar bilang kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah syirik itu hanyalah
Man ja'ala ma'allahi ilahan akhar adalah ketika seseorang menjadikan ada sesembahan lain selain daripada Allah. Bukankah itu yang syirik? Jadi ketika orang menyembah ada sesembahan lain bersamaan dengan sesembahannya kepada Allah. Allah dia sembah juga, tetapi dia menyembah selain Allah bersama dengan dia menyembah Allah. Itu yang dipahami oleh Abu Bakar. Bukankah itu yang syirik? Jadi kayak wa annal masajida lillahi fala taj'alu ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu hanyalah untuk Allah dan janganlah kalian beribadah kepada selain Allah bersama dengan ibadah kalian kepada Allah. Berarti syirik. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian jadikan bagi Allah itu ada tandingan. Berarti itu juga bagian dari syirik, bentuk dari kesyirikan. Dijadikan Allah itu punya tandingan. Artinya adalah kita meyakini ada yang lain selain daripada Allah yang memiliki kekuatan yang sama atau kemampuan yang sama dengan Allah dalam mengabulkan doa, dalam memberikan keselamatan. Betapa banyak orang yang tersalah dalam hal ini. Pada saat dia ingin selamat dalam perjalanannya, maka dicarinya jimat selamat. Berarti dia menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Karena keselamatan seharusnya hanya diminta dari Allah, sementara dia mencarinya dari tangkal-tangkal. Kalau ada orang yang ingin laris bisnisnya, maka dicari pula jimat-jimat pelaris. Kalau ada orang yang belum dapat jodoh, biar cepat jodoh itu datang, maka dicari pula mantra-mantranya. Padahal jodoh, umur, rezeki semua ada di tangan Allah. Maka ketika diberikan kepada yang lain, berarti itu bagian dari syirik. Maka Abu Bakar bilang, halis syirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Bukankah syirik itu adalah orang yang menjadikan bagi Allah itu ada sesembahan yang lain, ada yang dia sembah selain Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Tangannya siapa? Allah. Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggamannya. Karena jiwa kita, hati kita, bahkan alam secara keseluruhan itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita ini kecil-kecil kali ini. Alam secara keseluruhan itu berada di genggaman Allah. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Sesungguhnya hati-hati hamba itu baina isbi'aini min asabi ar-Rahman. Itu berada di antara dua jemari Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Hati manusia berada di antara dua jemari Allah. Maka Allah yang membolak-balikkan hati. Maka namanya qalbun. Qalbun itu sendiri artinya berbolak-balik. Makna dari kata qalbun itu bolak-balik. Maka kalau seandainya orang Arab minta balikkan kaset umpamanya, tolong balikkan itu, qalib, tolong putar. Karena qalbun itu artinya. Sekarang ada qalbun itu, sesuatu yang berbolak-balik. Pagi kita mencintai, sore bisa membenci. Malam kita begitu benci, pagi sudah sayang kembali. Besok suka sesuatu yang hari ini kita membenci. Itu semua adalah kerja hati.
Oleh karena itulah Nabi menganjurkan untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub. Hai wahai yang menguasai hati, yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala al-iman. Tetapkanlah hatiku di atas iman. Kalaulah bukan karena Allah yang menetapkan hati di atas iman, barangkali iman kita sudah entah kemana-mana. Gara-gara duit, gara-gara jabatan, gara-gara dunia. Betapa banyak hati bisa berubah, berapa banyak orang soleh bisa berubah hanya karena dunia, hanya karena jabatan, hanya karena duit, bahkan hanya karena wanita. Oleh karena itu, seringlah berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub. Nabi saja berdasarkan kesaksian dari Ummu Salamah, salah seorang dari istrinya, Nabi saja mengulang-ulang doa itu. Nabi itu. Apalagi kita yang bukan Nabi. Nah, ketika dikatakan wallazi nafsi biyadi, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menetapkan, mengisbatkan salah satu dari sifat Allah yang berhubungan dengan zat. Karena ada sifat Allah yang dalam bentuk fi'linya, dalam bentuk perbuatan-perbuatannya, dan ada sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan zat. Allah punya zat dan zatnya punya sifat. Maka salah satu dari yang diisbatkan oleh Nabi melalui ungkapannya ini, wallazi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, berarti salah satu dari sifat zat Allah, dia memiliki tangan. Tapi jangan sekali-kali membayangkan tangan Allah. Jangan bayangkan seperti tangan yang kita pahami. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang bilang, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak ada satupun yang semisalnya. Laisa kamitsli, tidak ada yang seperti semisal Allah. Tidak ada yang menyamai. Laisa lahum mumatsil. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyerupai. Kalau sudah Allah bilang tidak ada yang menyerupai, kenapa harus dibayangkan? Pasti tidak sama. Inilah kata kunci di dalam mengimani sifat-sifat Allah, khususnya yang berhubungan dengan zat. Wajib untuk diimani, tapi wajib pula untuk tidak diserupakan. Kesalahan manusia hari ini adalah ketika disebutkan sifat itu, yang terbayang oleh pikirannya adalah apa yang ada pada dia. Situ salah. Situlah sebagai satu kesalahan. Kenapa salah? Karena Allah bukan manusia. Dan Allah pun sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Kalau saya berikan contoh, kaki meja. Meja ada kakinya. Pada saat kita menyebutkan kaki meja, terbayangkah oleh kita kaki kita? Terbayang? Enggak. Kenapa tidak? Karena meja bukan manusia. Karena meja bukan manusia. Mata pisau. Ada pisau, ada matanya. Mata pisau. Asa pisau tuyong katanya. Majal. Berarti ada mata pisau. Nah, saat menyebut mata pisau, terbayang oleh kita mata kita? Kenapa tidak? Karena pisau bukan manusia. Kalau mata Abu Palah, terbayang oleh kita mata kita? Iya. Kenapa? Karena Abu Palah manusia.
Nah, sekarang ketika dibilang mata Allah, kenapa kita bayangkan mata kita? Situlah salahnya. Padahal ketika disebut wajah Allah, mata Allah, tangan Allah, Allah kan bukan manusia. Allah adalah khaliq, manusia adalah makhluk. Maka ketika menyebut sifat-sifat zat yang berkaitan dengan Allah, lalu terbayang oleh kita, sinilah yang akan menyebabkan terjadi penyimpangan. Sehingga orang-orang dahulu seperti Mu'tazilah menolaknya. Oh, tidak mungkin Allah punya mata. Kenapa? Kalau begitu sama dengan makhluk. Padahal Allah sudah bilang, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Maka orang Mu'tazilah menolak. Dia menolak itu karena dia sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Biar tidak sama, maka harus ditolak oleh orang Mu'tazilah. Kalau orang Asy'ariyah takwil, ditakwilkan. Oh, tangan, tidak mungkinlah tangan. Pada saat mengatakan tidak mungkin tangan, dia sedang membayangkannya sama dengan manusia. Agar tidak sama, maka perlu ditakwil. Oh, maka tangan itu artinya kudrah, kuwah, kekuasaan, kekuatan, supaya tidak sama dengan makhluk. Maka harus ditakwilkan. Sekarang ketika diartikan dengan kekuatan, oke lah ditakwilkan tangan dengan kekuatan, biar tidak sama dengan makhluk. Sekarang makhluk punya kekuatan tidak? Sama itu, Bu? Berarti masih sama juga dengan makhluk. Oh, tidak Pak Ustaz, tidak sama kekuatan Allah dengan kekuatan makhluk. Nah, sekarang kita bawa, tidak sama tangan Allah dengan tangan. Jadi lari dari penyerupaan, terjebak pada penyerupaan yang lain. Istiwa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Oh, tidak mungkin nih. Maka Mu'tazilah menolak. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kalau begitu, dia sama dengan makhluk. Dia butuh kepada makhluk. Karena ada kaidah yang mereka buat, seandainya ada di atas sama yang di bawah, maka yang di atas memerlukan yang di bawah. Itu kaidah yang biasa dipakai. Secara sepintas ada benarnya ini di atas meja, berarti tidak akan bisa dia tegak begini kalau meja tidak ada. Ketika dia menolak dengan alasan tadi, dia sudah melewati fase di mana dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh, kalau bukan istawa, berada di atas arsy, lalu apa artinya? Berkuasa atau menguasai. Jadi biar tidak sama dengan makhluk, diartikanlah istawa menjadi istaula, menguasai. Sekarang pertanyaannya, makhluk berkuasa enggak? Raja berkuasa enggak? Berarti masih sama dengan makhluk. Oh, enggak Pak Ustaz. Ini berkuasa Allah beda sama berkuasa makhluk. Sekarang enggak. Istawa Allah beda sama istawa makhluk. Kenapa harus capek-capek kita nyari-nyari? Ternyata ujung-ujungnya hanya sekedar untuk membedakan. Jadi kesalahan aliran-aliran kalam yang lari dari penetapan sifat-sifat Allah itu adalah dikarenakan oleh ada unsur-unsur mereka menyerupakan Allah dan makhluk. Karena ketika disebut tangan, yang dia bayangkan adalah tangan manusia. Padahal membayangkan tangan manusia pada saat menyebut tangan Allah
Itu salah. Karena Allah sendiri yang sudah mengatakan, membayangkan wajah Allah seperti apa sekarang tidak boleh dan tidak akan sampai pada jawaban. Karena tujuan kita dan tugas kita hanyalah mengimani nanti di dalam surga akan ada satu kenikmatan bahkan lebih besar dari nikmat surga itu sendiri. Lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ihsan, dia mendapatkan husna. Husna di sini artinya jannah, surga. Wa ziyadah, dan ada tambahannya. Apa tambahannya? Melihat kepada wajah Allah. Bahkan Rasul mengatakan nikmat melihat kepada wajah Allah itu lebih besar dari nikmat surga itu sendiri. Jadi jangan coba-coba tanya, jangan coba-coba tolak sifat Allah. Allah bilang punya wajah. Atau boleh juga ditanya orang-orang yang menolak Allah punya sifat tadi itu. Coba aja tanya. Tanyanya begini, benarkah kalian punya Rabb yang tidak ada wajah? Coba tanya itu. Benarkah kalian punya Rabb yang tidak punya tangan? Nah, benarkah kalian punya Rabb yang dia tidak istawa di atas arsy? Lalu di mana? Maka jawaban orang Jahmiyah itu kan di mana-mana, kemudian jawabannya enggak jelas. Justru membuat kita semakin tidak paham dengan Al-Qur'an atau memahami sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Kalaupun ada ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, perlu dipahami sebagaimana yang dipahami dulu oleh generasi terbaik, oleh Rasul dan para sahabat. Karena tak ada satupun keyakinan yang datang dari sahabat bahwa Allah ada di mana-mana secara zat. Karena kalau secara zat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Butuhkah sama aras? Enggak. Mustahil Allah butuh kepada makhluk. Logikanya seperti Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan malaikat pencabut nyawa. Mati kita, dia yang mencabut nyawa. Apakah Allah butuh sama malaikat? Kalau tidak ada malaikat, tidak bisa mati kita. Allah ciptakan malaikat Israfil. Apa kerja malaikat Israfil? Meniup sangkakala, trompet. Terjadilah kiamat. Itu juga kerja Israfil. Dalam hadis dikatakan dia sedang meletakkan trompet itu di mulutnya sambil menunggu perintah Allah. Kalau Allah sudah merintahkan, dia tiup, langsung terjadi kiamat. Apakah kalau tidak ada Israfil, kiamat tidak terjadi? Butuh Allah sama Israfil? Butuh Allah sama Mikail yang menurunkan hujan. Bahkan Mikail tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Tidak akan turun juga hujan itu kalau Allah tidak menurunkan. Nah, jadi anggapan bahwa dia butuh, kalau begitu dia di atasnya maka dia butuh kepada aras, maka itu satu hal yang salah. Nah, karena itu ikhwati fillah, jaga baik-baik akidah kita, jaga baik-baik keyakinan kita, hindarkan penolakan-penolakan hanya karena kekhawatiran untuk menyerupakan. Karena sudah pasti tidak serupa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sudah pasti tidak serupa. Dan jangan pernah membayangkan seperti apa. Karena itu hanya Allah yang tahu. Nanti di akhirat kelak barulah ada kesempatan melihat langsung kepada wajah Allah. Dan itulah kenikmatan yang luar biasa. Saya dalam kajian-kajian sudah terlalu sering untuk mengulang hal-hal yang begini. Karena semakin sering ada penolakan untuk akidah seperti ini. Bahkan dianggap
akidah seperti ini hanyalah akidah sampai pada masa Ibnu Taimiyah. Referensinya tidak ada, setelah Ibnu Taimiyah tidak sampai. Dialah rujukan utamanya. Itu bukan keyakinan Nabi. Dan mereka ingin mengalihkan perhatian bahwa yang diyakini oleh Nabi itu bahwa istawa itu bukanlah istawa. Coba cari satu saja dalilnya bahwa Nabi menyampaikan bahwa istawa alal aras itu bukanlah sebagai sifat bagi Allah yang dalam bentuk fi'linya dia berada di atas aras. Coba cari. Kalau istawa itu artinya adalah istaula. Karena yang pertama kali memaknakan istawa dengan istaula itu adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar dari Mu'tazilah. Dari kelompok Mu'tazilah. Dialah yang pertama. Lalu mau dianggap itu sebagai keyakinan Nabi. Allah tidak punya wajah, itu keyakinan Nabi. Tidak mungkin. Nabi aja berdoa kok, ya Allah izinkan saya nanti di akhirat kelak melihat kepada wajahmu yang mulia. Itu doa Nabi. Menandakan bahwa Nabi mengakui, mengimani, mengisbatkan sifat. Maka konsep ulama salaf, Rasul dan para sahabat, konsep keyakinan mereka adalah mengimani semua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'annya dan mengimani semua yang disampaikan oleh Nabi dalam Al-Qur'annya. Harus diisbat dan pada saat yang sama mesti pula ditolak penyerupaannya karena laisa kamitslihi syai'un. Nah, maka salah satu dari buktinya ada pada hadis kita hari ini. Wallazi nafsi biyadihi. Demi jiwa saya yang ada di tangannya. Kira-kira pada saat Nabi mengucapkan itu, Nabi meyakini tidak ada sifat tangan bagi Allah. Ada. Nabi meyakini itu. Kalau tidak meyakini, tidak mungkin disebutnya. Kalau memang tangan itu artinya kekuatan, kenapa tidak langsung aja bikuwati? Karena ada juga nanti dalam ungkapan-ungkapan yang lain, Nabi menyebutkan kuat, kudrat kan, bikudratillah dengan kudrat dan kekuatan Allah. Tapi ketika disebutkan biyadihi, berarti Rasulullah SAW meyakini salah satu dari sifat zat Allah adalah al-yad, adalah tangan. Ada pula sebagian dari kelompok Asy'ariyah, al-yad itu tidak boleh diartikan ke bahasa apapun. Karena hanya Allah yang tahu. Jadi wajah tidak boleh diartikan wajah. Yadullah tidak boleh diartikan tangan Allah. Biarlah yad saja. Hanya Allah yang tahu apa artinya. Itu juga keliru. Karena nanti betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak dipahami. Padahal Quran semua sudah terang dan Nabi wafat ketika semua sudah jelas. Maka Nabi wafat, dah selesai tugasnya, dah selesai fungsinya. Nah kalau begitu diartikan, semua nanti yang berhubungan dengan sifat Allah tidak boleh diartikan karena hanya Allah yang tahu. Itu keliru. Yang diserahkan kepada Allah itu bukanlah arti terjemahnya, tetapi kaifiyah. Maka kalau ditemukan dalam penjelasan menyerahkan maknanya kepada Allah, makna yang ada di situ itu bukanlah terjemahan kata. Karena tidak mungkin orang Arab perlu terjemah lagi. Karena orang Arab pakai bahasa Arab, masa perlu terjemah? Maka tafwidul makna, karena ada yang takwil, ada yang tafwid. Tafwid di sini mereka salah. Apa salahnya? Menyerahkan arti kata kepada Allah. Tidak boleh kita artikan. Jadi yadun tidak boleh diartikan tangan. Lalu apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Ini sangat keliru besar. Karena yang makna yang dimaksud di situ adalah tafsirnya, kaifiyahnya, bentuknya, caranya. Maka ada dalam kaidah fikih umpama menggunakan kata makna.
Ada kaidah fikih bunyinya begini. Al-ibratu fit tasarrufat bil ma'ani bil maqasidi wal ma'ani. Ada kata makna di situ. Apakah makna di situ maksudnya adalah terjemah kata? Enggak. Jadi al-aslu fit tasarrufat bil maqasidi wal ma'ani, la bil alfazi wal mabani. Ada lagi bil alfaz. Maka kata ma'ani di sini bukanlah maknanya adalah terjemahan, karena ada alfaz di sini. Situ sebagai satu kekeliruan yang terjadi pada sebagian dari Asy'ariyah. Oleh karena itu, lagi-lagi kembali saja kepada akidah yang pasti, akidah yang benar dan yang paling mudah untuk dipahami, mengambil semua yang ada dalam Al-Quran karena Allah yang menceritakannya, Allah yang menyampaikannya. Jangan ditolak karena takut menyerupakan, karena sudah pasti tidak serupa. Sebab Allah juga mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Baik. Lalu Abu Bakar mengatakan, demi jiwaku yang berada di tangannya, lasyirku akhfa min dabibin namal. Sungguh syirik itu lebih tersembunyi, lebih halus dari langkah semut. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu zahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Inginkah engkau saya tunjukkan wahai Abu Bakar? Nah, ini kata Nabi, inilah solusinya. Inginkah engkau saya tunjukkan kepada sesuatu, idza qultahu, jika engkau mengatakannya, zahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Niscaya akan pergi darimu, hilang darimu kesyirikan itu, baik qalilnya, sedikitnya atau banyaknya. Jadi syirik itu ada yang sedikit, ada yang besar. Karena qaliluhu wa katsiruhu. Berarti ada syirik yang kecil, ada syirik yang sedikit. Tetapi yang namanya syirik di sisi Allah tetap saja besar. Kalau melihat keagungan Allah yang kita syirikkan itu, walaupun dibagi-bagi oleh para ulama kecil dan besar, jangan menganggap remeh yang kecil. Justru yang kecil itulah yang harus diwaspadai. Yang kecil itu yang harus kita berhati-hati. Maka kata Nabi juga, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar, asyirkul khafi. Yang paling saya takuti dari umatku itu adalah syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Riya, adalah riya. Ini lebih halus lagi ini daripada jalannya semut. Betapa banyak orang yang terperangkap dengan riya itu. Amal solehnya banyak, sholat dia, puasa dia, berinfak dia, bersedekah dia, banyak amal solehnya. Tapi amal soleh itu bisa rusak oleh riya, oleh sesuatu yang ternyata tujuannya bukan lagi hanya untuk Allah, tapi untuk tujuan-tujuan yang lain. Maka wajarlah ketika Nabi mengatakan akhfa min dabibin namli, itu lebih tersembunyi dari langkah semut pada saat berjalan, lebih samar. Pada zaman kita hari ini, yang samar itu tidak lagi hanya yang kecil-kecil, yang besar-besar yang sudah nyata-nyata syirik pun ingin dianggap itu sebagai sesuatu yang tidak syirik. Padahal nyata-nyata sebagai sebuah kesyirikan. Contoh yang biasa kita sebut itu meminta-minta kepada orang yang ada dalam kuburan. Oh, enggak Pak Ustaz, kami enggak minta sama dia. Kami hanya mendoakan dia. Kami enggak minta. Alhamdulillah kalau begitu. Kita tidak sedang bicara orang yang ziarah lalu mendoakan ahlul kubur. Karena kalau ziarah lalu mendoakan ahlul kubur, Nabi biasa ziarah. Malam-malam Nabi pergi ke Baqi'. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun. Selamat bagi kalian. Itu berarti doa. Datang untuk mendoakan, tidak ada persoalan.
Kami enggak Pak Ustaz, kami enggak minta sama dia. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti bukan Anda yang sedang kita bicarakan. Yang sedang kita bicarakan adalah, dan harus kita hindarkan perbuatan itu. Ketika datang ke kuburan-kuburan, kiai-kiai, orang-orang keramat, orang-orang soleh, lalu sampai di sana, tidak lagi mendoakan yang dalam kubur, tapi justru meminta kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Dan itu ada, tak bisa dipungkiri itu. Banyak yang sudah viral sekarang, kan zaman sekarang kan mudah kita untuk tahu apa aja, apa yang mereka lakukan. Nah, dicium-cium batu nisannya, minta, wahai kiai, ini ada yang belum punya jodohnya, tolong cepatkan jodohnya. Bukankah itu meminta? Itu namanya meminta, namanya kalau gitu tuh. Itu yang ingin kita ingatkan. Bukan pula langsung menuduh pelakunya musyrik kafir. Kalau pelaku itu soal lain. Kita sedang bicara perbuatan. Bahwa perbuatan ini salah, mesti ada orang yang mengingatkan. Yang pelakunya, oh mudah kali Ustaz mengkafir-kafirkan. Siapa yang dikafirkan? Kita tidak sedang mengkafirkan, tidak sedang memusyrikkan. Cuma seseorang melakukan perbuatan syirik, berarti salah dan harus diingatkan supaya dia tidak melakukan lagi, supaya selamat dari nerakanya Allah. Karena syirik itu berujung kepada neraka, bahkan kekal. Dan bahkan syirik itu justru bisa menghapus amal. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya kamu berbuat syirik, maka batallah amalmu. Ini yang ingin kita sampaikan. Jadi karena kecintaan kita kepada saudara kita sesama muslim, harus ada yang menasehati, harus ada yang mengingatkan, bukan menghukumi orang. Jadi beda nanti antara menghukumi satu perbuatan dengan menghukumi pelakunya. Kalau pelakunya, maka mesti iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu jangan-jangan dia tidak tahu. Dari kecil tidak pernah mendapatkan penjelasan itu. Yang dia dapat hanya turun-temurun bahwa itu tidak apa-apa, bahkan itu sebagai sebuah ibadah. Berarti dia tidak salah kan? Dari sisi itu. Perbuatannya tetap salah. Cuma dia tidak bisa dihukumkan musyrik kafir. Kenapa demikian? Ya karena dia tidak tahu. Maka perlu ada yang memberitahu. Inilah tujuan dakwah itu. Inilah tujuan bagaimana kita nasru al-haq, menyampaikan, menyebarkan kebenaran berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ini juga sebagai subuhat. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang nanti bid'ah, tidak boleh ada dalam agama, langsung tuh Ustaz ini telah memasukkan semua orang ke dalam neraka. Kan itu? Berdasarkan pada hadis, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang bid'ah sesat dan semua yang sesat neraka. Kalau kita bilang jangan lakukan itu adalah perbuatan yang tidak ada dalilnya, langsung dihukum, oh berarti kami masuk neraka. Kan itu yang sudah. Enggak, justru kita ingin mengeluarkan sebanyak-banyaknya orang agar tidak masuk ke dalam neraka. Ini sebuah yang yang selalu saja bermunculan. Padahal kita menyampaikan karena kecintaan kita kepada saudara kita sesama muslim, biar sama-sama tidak masuk neraka. Oh, Ustadz kan ingin menganggap benar sendiri. Nah, itu lain lagi. Kalau sudah begitu tidak usah berdebat lagi, tidak usah ngomong lagi. Karena seolah-olah menganggap hanya Ustadz itu yang benar. Menganggap bahwa hanya kita benar itu perlu. Karena kalau kita tidak anggap kita benar, lalu buat apa kita kerjakan? Cuma ada peluang salah, iya. Karena kalau menganggap semua benar, semua orang menganggap benar.
Itu orang-orang yang sujud ke kuburan tuh, apa dia menganggap dia tidak benar? Apakah dia anggap dia salah? Kan enggak kan? Karena dia menganggap juga dia benar. Maka semua orang menganggap dirinya benar dan menganggap orang lain salah. Baik, jadi qaliluhu wa katsiruhu. Kalau kamu ingin, wahai Abu Bakar, saya sampaikan sesuatu. Kalau itu kamu ucapkan, hilanglah insya Allah syirik dari kamu, baik yang sedikit atau yang besar atau yang banyak, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, barangkali ini yang kalau bisa hafal doa ini. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Qala, lalu Abu Bakar berkata, Rasul berkata kepada Abu Bakar, kul. Kalau begitu Abu Bakar ucapkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, an usyrika bika wa ana a'lam. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari saya melakukan perbuatan syirik dan saya tahu. Wa astaghfiruka, dan saya memohon ampun kepadamu ya Allah, lima la a'lam, bagi perbuatan syirik yang saya tidak tahu. Kan tadi akhfa min dabibin namal, lebih samar, lebih tersembunyi daripada langkah semut. Mungkin saja kita tidak tahu, ternyata kita sudah terjebak pada perbuatan kesyirikan itu. Mungkin kecil, karena kecilnya itulah barangkali kita tidak tahu. Maka wa astaghfiruka lima la a'lam, saya memohon ampun untuk sesuatu yang saya tidak tahu. Maka dalam doa ini terkandung padanya perlindungan kita kepada Allah pada dua hal: berlindung dari perbuatan syirik yang saya tahu, dan memohon ampun kepada Allah dari perbuatan syirik yang saya tidak tahu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini Nabi yang mengajarkan Abu Bakar, dan siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar? Abu Bakar adalah orang yang paling mulia setelah Nabi. Kalau diurut-urut yang termulia itu pertama Nabi, kedua Abu Bakar. Tapi dialah yang diajar oleh Rasul itu. Kalaulah Rasul mengajarkan Abu Bakar dengan hal-hal yang seperti itu, tidakkah kita lebih pantas untuk mendapatkan pengajaran itu? Abu Bakar sudah dijamin masuk surga. Rasul yang menjaminnya. Tapi dialah yang diajar oleh Nabi itu. Berarti orang terbaik umat ini masih saja ada peluang untuk terjebak padanya. Maka diajarkan doa ini. Maka kita jauh lebih membutuhkan doa ini daripada Abu Bakar sendiri. Ikhwati fillah, maka hadis ini merupakan bagian-bagian terakhir dari mukaddimah. Lalu pensarahnya mengatakan agar kita terbebas dari kesyirikan itu dan benar-benar mentauhidkan, maka diperlukan kita mengerti dan memahami al-qawaidil arba, empat kaidah. Nah, inilah nanti insya Allah yang akan kita bahas satu persatu, 4 kaidah itu. Berarti 4 kaidah yang kalau kita pahami insya Allah membantu kita untuk jauh dari kesyirikan. Dan belum memastikan bahwa musannif yang qawaidul arba ini itu menulisnya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab dia mengatakan wadzalika bima'rifati arba'i qawaida
zakarahallahu ta'ala fi kitabih. Dan demikian itu adalah dengan cara mengenali 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Apa makna disebutkan Allah dalam Al-Quran? Bukan berarti kaidah itu secara lafzi ada dalam Quran. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah bahwa sesungguhnya beliau la ya'ti bi syai'in min nafsihi, bahwa 4 kaidah itu tidak datang dari pikirannya sendiri, tidak datang dari khayalan dia sendiri. Wa innama, dan hanya saja, yajma' linnasi ma ja'a fil Qur'ani wa ma ja'a fi sunnatin Nabil Karim. Hanya saja beliau menghimpunkan bagi banyak orang, bagi manusia termasuk kita, dihimpunnya dalam bentuk kaidah apa yang datang dalam Al-Quran dan apa yang datang dalam sunnah Nabi yang mulia. Oleh karena itu, kaidah yang 4 itu semua berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah. Tak satu pun hasil dari pikirannya sendiri. Mesti diramu dan diambil dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan ternyata begitulah kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Begitulah yang dilakukan oleh para orang-orang terdahulu. Beliau melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Maka ada ungkapan dari Ibnu Abil Izz rahimahullah. Apa kata beliau? Kaifa yuramul usul ila ilmil usul bighairi ittiba'i ma ja'a bihir rasul. Bagaimana mungkin kita mencapai sampai kepada ilmu usul, sampai kepada pondasi ilmu usul. Usul itu ya usuluddin. Bagaimana kita bisa sampai kepada mengetahui pondasi-pondasi agama bighairi ittiba'i ma ja'a bihir rasul, tanpa mengikuti apa yang datang dari Rasul. Itu ungkapan dari Al-Izz Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ada ungkapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang sering difitnah itu. Ulama yang sering difitnah itu adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ada yang menuduhnya kafir, ada yang menuduhnya ini. Bahkan yang saya sampaikan dari awal tadi dianggap sebagai sebuah kesesatan karena berakhir pada Ibnu Taimiyah. Dan tidak ada sanadnya setelah itu. Dia mengungkapkan begini, dan ungkapan itu adalah sebuah kebohongan, tidak benar. Syekhul Islam adalah ulama besar yang dia menjadi referensi bagi dunia Islam, menghabiskan umurnya untuk membela agama, khususnya membela penyimpangan-penyimpangan yang ada pada masa dia. Karena banyak sekali penyimpangan. Kenapa beliau begitu dibenci? Karena beliau membantah semua aliran-aliran sesat dengan bukunya. Orang-orang Mu'tazilah yang mengedepankan akalnya itu, tunduk sama akalnya itu, ditulisnya buku Dar'u Ta'arudi Al-Aqli wan Naql. Berjilid-jilid untuk menolak. Ada pula datang Syiah dengan kesesatannya. Beliau tulis pula Minhajus Sunnah. Ada Qadariyah, ada aliran ini, ada Asy'ariyah, semua dibantah dengan bukunya. Dengan sangat ilmiah, dengan sangat berdalil. Maka banyak orang benci. Orang kalau dibantah secara itu tentu kalau nggak bisa melawan tentu membenci lagi. Maka disebarkanlah isu-isu macam-macam yang disebarkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi kalau seandainya ada nanti orang-orang yang bilang Ibn Taimiyah itu sesat, kafir, itu justru dialah yang mengkafirkan orang. Dan dia menuduh orang lain untuk suka mengkafirkan. Itu tuduhan yang tidak benar. Karena beliau menjadi referensi bagi dunia Islam. Bahkan tidak sempurna pustaka di rumah seseorang kalau seandainya belum punya kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahkan dia menjadi salah seorang dari mujaddid, pembaharu Islam. Apa kata beliau? Man faraqad dalil dhallas sabil.
Barang siapa yang menyelisihi dalil, dallas sabil, dia akan tersesat di jalan. Jadi siapa yang meninggalkan dalil, dallas sabil, sesat di jalan. Wala dalila illa bima jaa bihir rasul. Dan tidak ada dalil kecuali apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau tidak dipahami secara baik, kadang dipelintir juga nih. Masa dalil itu hanya yang datang dari Rasul, berarti tidak ada Quran. Nah, Quran siapa yang menyampaikan? Kan Rasul. Berarti Quran juga bukan Al-Quran itu datang dari Nabi, tapi kan tidak akan sampai ke kita kalau Nabi tidak menyampaikan. Maka ketika dikatakan la dalila illa bima jaa bihir rasul, bukanlah maksudnya hanya sunnah saja, tetapi semua yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk diantaranya Al-Quran dan hadis. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini barangkali yang menjadi materi kita sebagai penguat dalam mukaddimah ini. Beliau ingin menguatkan pentingnya kita membahas 4 kaidah yang berhubungan dengan akidah dan tauhid. Mudah-mudahan dengan 4 kaidah itu kita bisa terhindar dari penyimpangan dalam berakidah, dalam meyakini Allah, dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah. Seandainya ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, kita akan tutup insyaallah. Berapa jarak Ibnu Taimiyah dengan 4 imam mazhab? Ibnu Taimiyah itu wafat 728. 728 berarti abad ke-8. Ibnul Qayyim 751, itu muridnya. Murid utama Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Al-Qayyim. Sementara ulama mazhab itu jauh di bawah, jauh sebelumnya. Imam Syafi'i saja itu 150 sampai 204. Kan jauh itu kan? Abu Hanifah sebelumnya, di tahun wafatnya Imam Syafi'i, tahun itulah lahirnya wafatnya Abu Hanifah, tahun itulah lahirnya Imam Syafi'i. Karena dia lahir 80, wafat 150. Jadi tapi dia tidak tabi'in. Itu bisa disebut sebagai atba'at tabi'in. Imam Syafi'i artinya pengikut tabi'in. Dari generasi pada bagian-bagian akhir menjelang habis masa Qurunul Mufaddalah, masa-masa yang mendapatkan jaminan. Jadi agak jauh di bawah. Selain Ibnu Taimiyah banyak ulama, cuma yang paling menonjol adalah dia. Yang paling menonjol adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia tidak sempat menikah, dia keluar masuk penjara karena mempertahankan kebenaran. Ada pula yang menuduh masuk penjara karena kesalahan. Pokoknya kalau sudah ingin menuduh, ya wa ainur ridha min kulli an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Kita kalau sudah ridha, kalau kita sudah suka, tidak ada lagi salahnya. Tapi kalau kita sudah benci, selalu saja ingin mengungkit, semua bisa menjadi buruk. Itulah arti dari syair tadi. Wa ainur ridha min kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Kalau kita sudah benci, yang nampak adalah keburukan demi keburukan. Dan itu semua dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikira Syekhul Islam itu tidak punya sanad silsilah keilmuannya. Dari mana dia dapat yang tadi kalau bukan karena silsilah
sanad keilmuan yang dia dapatkan. Karena beliau itu disebut sebagai mujaddid. Mujaddid adalah pembaharu. Pembaharu berarti meluruskan kekeliruan yang ada pada zaman dia. Berarti mengembalikannya kepada pemahaman salaf dulu. Yang diyakini oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itulah yang diyakini oleh sahabat-sahabat dulu. Mengisbatkan sifat Allah bila tasbihin wala tamsilin wala takyifin, tanpa diserupakan, tanpa disamakan, dan tanpa dicarikan kaifiyahnya. Bagaimananya itu bukan urusan kita. Allah berbicara enggak? Allah berbicara. Berbicara. Karena wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara dengan Musa, dan itu secara langsung. Dan Nabi Musa mendengar perkataannya. Orang Mu'tazilah apa katanya? Allah tidak berbicara. Kenapa tidak berbicara? Karena kalau berbicara sama dengan nampak dia kalau bicara ini mulutnya, ini giginya, ini dua bibir. Lalu Allah seperti itu? Enggak. Tugas kita bukan untuk mencari seperti apa. Tugas kita mengimani yang ada dalam Quran. Karena Allah yang bilang. Sehingga orang Mu'tazilah apa? Al-Quran itu adalah makhluk. Dan kalam Allah itu tidak ada huruf dan tidak ada suara. Masuk akal enggak? Kalam tidak ada huruf, tidak ada suara. Lalu kalam apa? Kalau memang tidak ada huruf, tidak ada suara. Quran ini kalam Allah atau enggak? Kan ada hurufnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita tulis ulang alhamdulillahirabbil alamin, tintanya makhluk. Tinta yang ada pada tulisan kita. Tapi apa yang kita tulis itu kalam Allah ghairu makhluk. Itu tidak makhluk. Lembarnya Quran itu, mushaf itu lembarnya makhluk. Apa buktinya? Kalau dibakar hangus dia. Tapi kalau dibakar hilang alhamdulillah tadi. Berubah dia? Tidak juga berubah. Maka Al-Quran kalamullah. Ini yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat. Dan tidak pernah dulu ada perdebatan Quran itu makhluk atau tidak makhluk. Kenapa? Mereka tidak banyak nanya. Yang sudah paham itu ya udah dipahami, diyakini. Kenapa sudah mulai banyak nanya? Itulah ilmu kalam. Kalam itu kan banyak cerita. Kalam apa berarti kalam? Berbicara kan, jadi ngomong aja, berdebat terus. Nah, dia bilang seperti itu. Allah tidak ada sifat kalamnya. Bahkan dia masuk dalam kategori mu'attilah. Mu'tazilah itu mu'attilah. Apa arti mu'attilah? Mengosongkan Allah dari sifat-sifat. Nah, karena itu apa yang diyakini oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu bukan dari pikiran dia. Beliau justru meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa dia. Karena semua penyimpangan ada. Itu kesesatan para wali pada masa Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Penyimpangan wali-wali itu bukan sekarang itu. Ada orang bisa terbang, ada orang bisa lewat di atas air. Ada orang tidak bisa dibakar sama api. Diujilah sama Ibnu Taimiyah itu, orang tidak bisa dibakar pakai api. Buat sini katanya. Disiramnya pakai air. Menjerit dia. Karena sudah ada sihir yang dimain-mainkan, dirubah-rubah. Api berubah jadi ini, air berubah jadi. Disiram sama beliau dengan air. Justru dia seolah-olah kebakaran. Ditulis pula buku oleh beliau Ibnu Taimiyah, Al-Farqu baina awliya'i syaitan wa awliya'ir rahman. Beda antara wali Allah dengan wali syaitan. Jangan cepat percaya orang-orang yang bisa terbang. Kan banyak wali sekarang ngaku-ngaku kan, kalau belum bisa terbang belum wali itu. Dulu sama Ibnu Taimiyah ada tuh. Kata beliau, justru jangan terpedaya dengan yang dilihat itu. Tengok, ukur bagaimana dengan Quran dan Sunnah. Jangan-jangan yang bisa terbang itu wali syaitan. Itu arti buku tadi. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan.
Pokoknya semua penyimpangan dibalasnya secara ilmiah melalui buku. Wajar kalau dia menjadi sangat dibenci sampai hari ini. Dibenci karena dia membantah dan meluruskan kesalahan-kesalahan. Tersinggung belek. Ya kalau tersinggung belek tentu. Nah, maka dialah sasaran kebencian. Dan sampai hari ini bagi ikhwah-ikhwah kita yang enggak paham, kadang kita cukup menyayangkan juga dai-dai yang enggak mengerti dengan hakikat sebenarnya ikut-ikutan membenci Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wallahu a'lam. Baik, ada? Silakan. Iya. Iya. Ketika Allah menyebutkan sifatnya a'la, sabbihisma rabbikal a'la, atau Allahu akbar, dia sebutkan besar. Apakah itu besar secara kedudukan? Besar secara keseluruhan. Tinggi secara keseluruhan. Tinggi makanan. Tinggi makanatan, tinggi secara qahran, kekuasaannya yang maha tinggi. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, dialah yang qahir. Apa itu qahir? Qahir berkuasa, baga di atas hambanya. Secara zat dia tinggi, istawa alal arsy, karena dia bersemayam di atas aras. Dan aras adalah makhluk yang paling besar, yang paling tinggi, tidak ada lagi selain itu. Dan yang paling mulia, paling indah. Aras Allah. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Jangan bayang-bayangkan, itu langit pertama ke langit ketiga itu ada hadis, langit pertama, langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Langit kedua, ketiga segitu lagi. Selangit ketujuh sampai di atas langit ketujuh ada laut, ada air. Wa arsuhu wa kana arsuhu alal ma. Aras Allah di atas air itu. Dan Allah di atas aras itu. Langit pertama, langit kedua 500 tahun perjalanan. Berapa jauh? Tidak pula dijelaskan jalan kaki atau pakai pesawat. Makanya tidak usah dibayang-bayangkan, tidak akan sampai akal kita. Ada lagi yang dalam hadis lain itu kan berjarak tadi itu, yang ini, yang atas sama ini itu seperti halaqah, seperti satu cincin kecilnya dibanding yang di atas. Yang ini sama yang di atas seperti cincin lagi, diletakkan di padang pasir. Maka tidak akan terjangkau oleh akal kita. Dan aras itu kan dalam doa pagi apa? Wa zinata arsy, subhanallah wa bihamdi, ada khalqi wa zinata arsy, wa zinata arsy, ya kan? Zinata arsy, dan keindahan arsy. Maka yang paling indah dari semua makhluk adalah arsy. Itu dalam doa-doa yang diucapkan. Dan wa kana arsyu 'alal ma, dan arsy Allah itu berada di atas air. Langit ketujuh, membayangkan di atas langit ketujuh ada laut, terbayang enggak? Terus kita memikirkan Allah pula. Maka Imam Al-Muzani itu murid Imam Syafi'i. Siang malam dia sama Imam Syafi'i. Dia nanya detail tentang Allah. Barangkali tidak ada yang tahu ilmu ini kecuali kamu, kata Muzani, karena dia kagum sama Imam
Imam Syafi'i. Ditanyanya tentang Allah tadi itu, tentang detail tadi. Marah Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kamu tahu berapa jumlah bintang? Enggak katanya. Kamu tahu dari apa bintang itu diciptakan? Enggak. Sesuatu yang kamu nampak oleh matamu, kamu enggak tahu. Sekarang kamu ingin menanyakan tentang Allah katanya. Lalu diuji oleh Imam Syafi'i Al-Muzani tentang masalah wudu. 4 perkara ditanya oleh Imam Syafi'i tentang wudu. Ini apa hukumnya? Enggak tahu. Semua jawaban tidak tahu. Kamu menyibukkan diri untuk bertanya tentang hal yang tidak perlu kamu tanyakan, sementara wudu saja kamu tidak paham. Tanya tentang wudu tidak paham. Sekarang mau nanya tentang Allah. Itu Al-Muzani. Dan kalau mau tahu akidahnya Imam Syafi'i, ambil dari Al-Muzani. Saya baru kemarin dapat buku kecil. Mudah-mudahan kalau tamat nih nanti kita bisa baca itu. Ditulis oleh Imam Al-Muzani. Di situ beliau menyampaikan akidahnya. Dan akidah beliau sama dengan Imam Syafi'i. Maka orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah tidak akan pernah menjadikan buku itu sebagai rujukan. Karena tidak sama dengan akidahnya. Bahkan mereka menuduh Imam Syafi'i termasuk orang yang tidak percaya bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Padahal 4 imam mazhab semua dengan akidah yang sama. Mereka berbeda hanya pada fikih, pada furu'. Tapi untuk akidah mereka sama. Meyakini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sama imannya. Maka kata Al-Muzani, Allahu 'alin 'ala 'arsyihi. Wadanin bi'ilmihi an khalqih. Kira-kira seperti itu. Itu ada dalam buku itu. Allah itu alin ala arsyihi, tinggi berada di atas arasnya. Wadanin, tapi dia dekat bi ilmihi, dekat dengan ilmunya pada semua makhluknya. Di sinilah dapat dipahami bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu zat Allah yang berada di atas arsy. Sedangkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah Allah bersama kamu di mana pun kamu berada, itu ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Sehingga tidak ada tempat di mana kita berada kecuali Allah tahu. Allah mengetahui. Nah, oleh karena itu kalau ditanyakan apakah yang tinggi itu sekadar kekuasaannya saja? Semuanya. Kekuasaannya maha tinggi, zatnya maha tinggi, kemuliaannya maha tinggi, termasuk zat, dengan ayat-ayat yang ada. Oleh karena itu jangan diartikan hanya satu saja, karena itu juga sebagai satu kesalahan. Ketika ada hadis jariyah, seorang nabi nanya kepada budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia bilang fis sama. Ada yang mengatakan Nabi tidak sedang menanyakan tempat, tapi Nabi sedang menanyakan kedudukan. Kedudukan Allah tidak perlu ditanyakan. Kalau kedudukan Allah masih ditanyakan, Allah lebih mulia dari ini, itu kita sedang menghina Allah. Karena tidak pantas untuk disandingkan. Maka ada syair, alam tara anna sayfa tankusu qadruhu iza qulta inna sayfa amda minal asa. Inna sayfa amda minal asa. Sungguh pedang itu akan berkurang artinya kalau kamu mengatakan bahwa pedang ini lebih tajam dari tongkat. Mungkin enggak kalau kita katakan belilah pedang ini pedang ini lebih tajam dari tongkat, kita sedang menghina pedang. Masa sama tongkat? Ini pedang, ini tongkat. Maka kemuliaan Allah tidak perlu ditanyakan lagi. Karena kalau kita bandingkan Allah lebih mulia dari ini, kita sedang menghina Allah. Karena tidak akan ada yang bisa dibandingkan dengan Allah. Sama seperti orang membandingkan pedang dengan
pedang dengan tongkat. Oleh karena itu, ketika dikatakan maha tinggi, bukan hanya sekedar makanah, kedudukan. Karena kedudukan itu memang sudah pasti. Tapi termasuk maha tinggi zatnya. Karena dia berada di atas arsy. Paham? Dan jangan sekali-kali membayangkan sama dengan raja yang berada di atas aras. Raja di atas aras bisa duduk bersila, bisa gini-gini dia kan. Jangan bayangkan itu raja. Sekarang Allah laisa kamitslihi syai'un. Seperti apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Nabi tidak menyampaikan. Kalau Nabi tidak menyampaikan berarti tak perlu untuk dicari tahu, cukup diimani saja. Dan sahabat tidak bolak bertanya. Sahabat itu orang yang kalau dia tidak paham pasti nanya. Makanya ada ayat yas'alunaka. Kenapa ada ayat yas'alunaka? Mereka bertanya kepadamu, mereka bertanya karena mereka ingin paham. Keingintahuannya para sahabat itu luar biasa dalam beragama. Sekarang tidak ada satupun mereka yang nanya, ya Allah, itu turunnya Allah ke langit dunia itu tuh sepertiga malam kita tuh mana tuh? Tidak ada sahabat nanya. Berarti mereka paham. Orang hari ini nanya-nanya kemudian menolak. Itu sepertiga Amerika atau sepertiga Saudi? Berarti turun terus Allah. Kalau Allah turun kosong aras. Mulai mempertanyakan. Pertanyaan itu hanya muncul pada pikiran orang yang menyamakan Allah dan makhluk. Karena yang terbayang oleh dia adalah raja yang turun dari singgasananya. Padahal Allah bilang laisa kamitslihi syai'un. Jadi membayangkan Allah tidak akan sampai akal kita. Maka Imam Syafi'i marah pada Al-Muzani, jan diurus dunia tidak perlu diurus dunia. Wudu'nya tidak jalan. Maka dahulukan pengetahuan yang penting, ini cukup untuk diimani. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sekira kita cukupkan sampai di sini. Maka pertemuan yang akan datang insyaallah kita masuk pada kaidah. Dan kita sudah bisa memulai al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan inayahnya untuk tetap istiqamah dalam belajar, mempelajari sunnah Nabi, mempelajari akidah yang benar, dan kita diberikan kemampuan untuk istiqamah berada di atas al-haq itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.